Tokoku kebakaran Om, toko offline. Oh, toko offline kebakaran. Iya. Nah, waktu itu akhirnya memutuskan untuk mulai deh buka toko online ya. Toko online. Marketplace pertama yang dibuka di mana? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Jonathan. Salah. Bloopers ya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan kali ini kita ada edisi spesial, edisi mantai di Pantai Glada. Ya, bersama dengan Badrika dan suami Mas Rifson. Bang ya manggilnya Bang ya. Ya. Tadi kita udah nyampe di Wates ya, dan kita mau ketemu top seller kita di sini. Ya, bukan cuma top seller, tapi juga trainer juga. Ya, kita akan bahas kisahnya lebih lengkap, tanya-tanya ya, gimana Badrika membangun bisnisnya. Dan buat Botakers yang belum jadi Botakers ya, jangan lupa buat subscribe dan join member, karena di sana banyak konten video-video daging ya. Jadi join ya, karena di sana banyak video-video lebih daripada 12 jam dan lebih dari 100 video akan kita upload di sana. Sudah kita upload di sana. Oke, Badrika, mungkin boleh kenalin ya asalnya, terus kapan sih mulai jualan, ya kisah hidupnya lah gitu. Halo Botakers. Jadi Botakers nih. Kenalin, saya Drika Wibowo, saya asli Wates. Saya mulai jualan itu 2009. Dulu pakai website Om. 2013 buka toko offline pertama kali. Jadi mulainya tuh online dulu baru offline? Sebenarnya iya, online dulu karena dulu kan kerja di luar negeri. Oh, jadi dulu sempat kerja di luar negeri? Iya, sempat kerja di luar negeri, terus pengen sambil jualan gitulah ceritanya. Buka website 2009 sampai 2013. 2013 balik ke Indonesia baru buka toko offline. Dulu di luar negeri kerja sebagai apa di sana? Dulu banget dari 2006 itu saya TKW di Malaysia 2 tahun, kemudian balik ke Indonesia, merantau lagi di kapal di US, balik ke Indonesia 2013. Wow, nah waktu di cruise itu udah sempat kepikiran mau punya bisnis untuk balik? Supaya istilahnya di Indonesia tuh ada modal lah ya, buat ngapain? Iya, bener banget. Memang seindah apapun luar negeri itu tetap lebih indah Indonesia. Tetap lebih indah rumah sendiri. Pengen hidup di Indonesia tapi dengan penghasilan luar negeri. Bisa nggak dong? Bisa ya. Nah, berarti waktu di luar negeri ini dapat mas-mas bule ini ya sebelah? Iya, bule. Filipin. Tapi waktu dulu kan sempat kerja di sana ya. Waktu pulang itu apakah modalnya cukup untuk bikin usaha di sini? Enggak Om, minjem. Oh, minjem. Ya, makasih. Sensor. Minjem ke bank waktu itu 20 juta. Hasil dari kami kerja di luar negeri itu nggak seberapa. Kemudian pas mau buka usaha itu tetap harus butuh pinjaman dari bank gitu. Karena dulu nggak ada kepikiran join marketplace, dan aku ada toko online juga itu yang di website itu tadi. Itu jualnya peyek sama bakpia. Aku memang nggak perlu produksi, tapi untuk toko yang offline ini kan ada bentuk fisik, ada ruko yang harus dibayar, ada tagihan telepon yang memang harus dibayar dengan uang cash. Makanya saya butuh dana dalam bentuk cash. Jadi setelah kembali ke sini tahun 2013 itu buka yang jualan peyek sama bakpia? Oh enggak, yang jualan peyek sama bakpia itu yang pas aku masih kerja di kapal. Jadi waktu kerja di kapal itu sudah jualan peyek sama bakpia, yang sistemnya aku jalanin sambil kerja di kapal. Kapan akhirnya memutuskan untuk masuk ke marketplace? Tokoku kebakaran Om, toko offline. Oh, toko offline kebakaran. Iya, toko offline-nya kebakaran itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, waktu itu akhirnya memutuskan untuk mulai deh buka toko online ya. Toko online. Marketplace pertama yang dibuka di mana? Lazada. Oh, masuk ke Lazada pertama kali ya? Iya. Waktu pertama-tama itu gimana? Mulainya sampai dari pertama paketnya berapa sampai sekarang tuh gimana perjalanan? 2017 join, dapat orderan 1 tahun kemudian. Wow.
Tapi dalam waktu 1 tahun itu sebelum mendapat orderan tuh, ya soalnya saya sering temukan kan orang bilang, oh om saya udah buka toko 1 bulan, 1 minggu 2 minggu kok belum dapat orderan, ya kan? Iya. Ini udah 1 tahun belum dapat orderan, kok masih Sampai mau? Ya. Kesantet apa misalnya kan kalau orang bilang gitu ya? Atau memang zaman dulu lebih susah daripada sekarang kalau mulai? Kayaknya enggak sih. Mungkin dulu informasi nggak semudah seperti sekarang nih Om. Ya. Sekarang YouTube udah banyak ya, tutorial udah banyak. Sebenarnya itu juga karena peralihan saya dari offline. Karena saya udah terlalu berharap banyak sama offline, kemudian dipaksa lagi harus balik ke online. Jadi itu juga perpindahan mindset, perpindahan energi juga menurut saya. Apa sih kiat-kiatnya dalam bangun nih dari tadinya setahun baru dapat 1 ya? Kalau sekarang ini Yang toko offline, kalau toko offline udah oke sih Om, menurutku udah cukup mencukupi kita. Kalau toko online, saya dari bukan siapa-siapa, dari 1 bulan itu omsetnya 24.000 1 bulan. USD. Bukan, rupiah. Tapi Rupiah ya. bukan rupiah, bukan rupiah. Bukan rupiah. Bukan rupiah. Jualan sepatu bayi itu laku 1 bulan. Sekarang 1 jamnya omset kami itu 1 bulan gaji kami di kapal pesiar. Mari berhitung buat 1 bulan gaji kapal pesiar adalah Kantor pajak, please, Ya. sensor. Ya. Nggak apa-apa, kita warga. ya. Tapi kan waktu pertama kan belajar online ya, terus sambil offline berjalan berarti ya. Nah sekarang dua-duanya jalan ya kan. Offline-nya itu ada 2 toko ya. Iya. Yang satu itu Yang satu khusus mother and baby. omah bayi. Iya. Ya, yang satu lagi khusus kaos anak junior lah Om, dari 2 tahun sampai 12 tahun. Kidosaurus. Dan ini bisa dibilang leader lah di kotanya. Ya, leader. Nah, kalau seperti ini gimana caranya jaga balance-nya antara online-nya rame, offline-nya juga rame. Sedangkan ada banyak hal yang harus diurus ya, dari karyawan sampai ngurus anak ya. Gimana sih caranya membagi waktu? Di Schedule ya? Iya. Jadi gini, kita nggak punya ART. Tahu Ya. sendiri ya Om, 3 orang anak nggak punya ART, masak, ngurus anak-anak sekolah, kerjaan semuanya. Schedule prioritasnya dulu dia ada gawean apa, aku ada gawean apa, terus dalam 1 minggu tuh kita bagi. Mungkin aku bisa milih hari apa aja, dia hari apa aja. Terus kalau kerjaan untuk yang di toko sama yang di gudang online, dulu aku takut banget untuk delegasi. Karena aku bisa mengerjakan semuanya lebih mudah, lebih cepat, lebih cantik, dan lebih murah. Kalau di kerjaan sendiri Perfeksionis. lebih benar. Lebih Daripada benar, lebih kasih ke cepat. orang, bahkan kasih ke suami. Tapi kalau saya lagi lihat ya, ini kan super sibuk ya. Punya 2 toko yang paling rame di kota, ya kan? Di 2 kategori yang berbeda. Walaupun tokonya samping-sampingan nih ya. Ngurusin online ya dengan segala keribetannya ya. Terus yang anak lah ya, apalagi anaknya kemarin sempat sekolahnya di rumah dan lain-lain kan. Pasti suaminya perannya sangat besar di sini. Banget. Aku jadi waktu kebakaran itu sempat depresi bertahun-tahun Om, sampai kena panic attack. Itu secara klinis memang ternyata ngaruh banget ke psikis. Nggak tahu, tanpa obat, tanpa lagi pergi ke psikolog, pas dia udah resign langsung sembuh. Sembuh. Iya, aku nggak tahu kenapa. Obatnya apa? Obatnya apa? Jadi supir pribadi. Aspri. Atau karena sering ini guyon-guyonnya ini yang membuat hidup jadi Enggak, lebih kan waktu ditinggal apa-apa dia ngelakuin sendiri gitu. ya. Waktu pas aku datang kan jadi setidaknya setengah dari bebannya dia, mungkin nggak setengah, 1/3 dari bebannya dia udah tak ambil. Ya. Cie. Tapi kan kamu nambahin beban juga kemarin. Oh iya, Iya, benar. ini bebannya ini. 80 kilo. Waduh. Total berapa tahun di kapal kerja? Total di kapal 11. Iya, hampir 11. 11 tahun. Iya. Wow. Lama ya. 11, Banget. mau ke 12. Dan waktu pulang bawa devisa banyak ya. Devisanya sudah ibu negara yang ambil semua. Dipotong pajak. Iya, soalnya Tapi kalau mau lihat memang lucu ya. Maksudnya kalau kita lihat ya sebagai suami istri kan harusnya memang buat satu pasangan yang kompak lah ya. Ya kalau saya lihat kayak gini sebenarnya banyak support yang kita nggak kelihatan ya. Yang mungkin kelihatannya kecil tapi sebenarnya sangat berarti lah. Iya, bener banget.
Ya. Suami saya itu selalu ngasih, aduh pengen nangis rasanya. Berarti banget ketika dia ngasih saya me time. Jadi kadang dia kasih saya waktu sehari, terserah mau kemana, terserah kamu sendiri, anak-anak sama aku. Itu tak ternilai. Bener-bener berarti. Wow, ya. Lain kali kalau dikasih me time ya sama ini, ikut acaranya Botaker. Nah ya kemarin kan tak kasih me time. Wah, jadi kemarin datang kan Badrika kan, suaminya jaga anak, supaya istrinya bisa belajar lagi. Mantap. Tapi ketika mau minta me time, dia pasti nggak kasih. Masa aku tadi jahat? Ada yang ngomporin. Ada yang ngomporin ya. Tapi aku lihat mobilmu kayak aksesorisnya udah lebih sedikit, lo kenapa ya Om ya? Hah? Karena istri. Ya itu. COD nggak bisa, uang simpanan hilang. Kayak lebih plain gitu. Aku jualin ya aksesorisnya. Tapi kan dulunya kan mulainya udah punya mobil atau dulu pas kan? Aduh, minus Om. Minus. Wah. Berdarah-darah. Lu sampai bengkok pinggang itu ngambil barang pokoknya. Pakai Mio. Iya, pakai Mio. Mio kecil itu. Bengkoknya gimana? Maksudnya kan barang banyak belakang mesti begini. Oh, begini. Oh, bengkok ya. Kecil banget Mio. Bukan nggak bisa gini ya? Nggak bisa. Jadi bengkok. Oh ya benar bengkok. Ya. Sampai akhirnya nyicil mobil, itu aja berapa tahun itu? Ya panjang banget ya. Iya. Itu pun diubah fungsi. Jadi kayak pengangkut mobil untuk harusnya mini bus ya. Iya. Mini itu baru harusnya untuk keluarga, dia jadinya mobil angkut. Mobil angkot ya. Mobil angkot ya. Kursi belakang dicabut, ditambahin keranjang di atas, wah pokoknya mobil angkut beneran. Mobil yang ini sekarang. Iya. Harapannya ya buat Oma Bayi dan brand yang anaknya ya Indosaurus itu seperti apa? Saya pengen jadi Oma Bayi itu brand toko setidaknya top 10 lah di Shopee sama di Lazada. Kalau Indosaurus sendiri juga pengennya jadi brand aparel anak yang affordable. Affordable tapi dengan kualitas yang nggak perlu diragukan lagi. Kalau dari suami harapannya ke istri apa? harapannya banyak. Oh iya. Banyak ya. Tapi intinya doang. Oh iya apa? Diberikan keluasan. Off the record ya Botakers. Saya bukan istri yang jahat. Oke, Botakers, kita sudah menyaksikan segmen dari wawancara eksklusif nih ya, dengan ini lain daripada lain, bukan cuma tempatnya ya di pantai Gelagah ini sambil menikmati view yang indah, tapi juga dari kisah inspirasi dari pasangan Badrika dan juga Mas Rifson ya. Dan saya ingin membuat mereka menghadiah ini supaya pasangan ini jadi Botakers. Thank you ya. Ini dapat ini harus dibotak juga nih. Ya iya. Wah. Ya. Botak atas bawah ya. Ya. Dan buat teman-teman yang menyaksikan ini, jangan lupa buat subscribe supaya nggak ketinggalan update. Lumayan, kita akan gerebek seller-seller lain di Jawa Tengah dan di kota-kota lain tentunya ya. Subscribe supaya dapat notifnya, supaya teman-teman dapat konten-konten yang menarik tentang jualan online. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Marketplace Expert Class, sukses, sukses, sukses.